Tapi memang kalau hati ya, anak-anak dan istri itu ya, dan saya sendiri juga memang rasa nyaman tinggal di Malaysia. Karena itu saya punya hati itu, Malaysia is my second home lah. Kan gelar kepada Malaysia itu hanya di All England dengan Asian Games ya. Halo, hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Semoga kalian senantiasa baik-baik saja, sehat dimanapun kalian berada, dan selalu berpikiran positif ya. Oke, nah mungkin daripada kalian yang suka sport ataupun badminton mesti kenal beliau ini ya. Siapa hayo? Yaitu Rexy Mainaki. Nah, mesti kalian tahu ya teman-teman. Rexy Mainaki resmi meninggalkan tim bulu tangkis Thailand. Mantan pasangan Ricky Subagja itu secara resmi pindah ke negara tetangga kita, Malaysia. Bukan kali pertama dia pindah ke Malaysia. Bahkan Rexy pernah menjadi bagian kepengurusan pelatih BAM atau PBSI-nya Malaysia selama kurang lebih 7 tahun. Sekarang tinggal di Malaysia ya teman-teman. Oke, kita tengok nanti bagaimana pendapat tentang Malaysia tinggal di sini seperti apa. Oke, kita tengok dulu video yang satu ini, penjelasan dari beliau langsung ya. Jom. Oke, kita tengok ya bagaimana pengalaman beliau. Apakah dia suka tinggal di Malaysia? Nah, katanya dia nak retire dekat Malaysia nih. Wow, nanti kita dengar sama-sama ya penjelasan dari beliau. Nah, ini di mana ini ya? Di Malaysia ya? You tinggalkan BM 2012 Ya. 2012. But actually you hanya tinggalkan BM, bukan tinggalkan Malaysia. Iya betul. Ya betul itu. Apa cerita dia? Your family. Iya. Kalau waktu itu memang di BM itu, kalau seandainya memang cerita sebenarnya ya, itu memang kalau seandainya waktu itu ya Abang Bakti juga tahu ya, mungkin saya tak perlu mention itu pasal ya kenapa saya ini ya, bukan karena saya kenapa ya, tapi memang saat itu memang sudah tak konflik, tapi memang saya meninggalkan itu bukan hanya ada suatu yang ketidakseronokan atau ada yang tidak suka, bukan, tapi itu sesuatu yang ya saya tak payah cakap lah ya Bang Bakti ya. Tapi memang kalau hati ya, anak-anak dan istri itu ya, dan saya sendiri juga memang rasa nyaman tinggal di Malaysia. Dan wow, dia nyaman kenapa yang tinggal selalu, di Malaysia. Dimanapun saya berada ya. Waktu saya di Filipina itu saya tetap itu berbincang dengan istri ya, apapun kita harus balik ke Malaysia. Istri juga setuju. Wow. Dan juga yang saya berada di Thailand itu bahkan tahun 2019 awal itu saya sudah ada plan untuk balik ya. Waktu itu ada pembicaraan, cuma karena memang Clash waktu itu dalam masalah sponsor karena Clash ini, jadi dan Sri waktu itu tidak bisa ambil ada satu jalan ini ya. Dan memang itu ada kerinduan saya untuk balik, dan bisa melihat bahwa di mana itu saya punya hati itu, Malaysia is my second home lah ya. Wow, saya Malaysia born di is my Indonesia, tapi second Malaysia home. is my second home, dan selama ini anak-anak saya, istri saya itu sangat comfy ya untuk tinggal di Malaysia, merasa ini Malaysia itu tempat yang sudahlah, habis ini kita dari Thailand ini kita nggak usah kemana-mana lagi lah, ini kita balik Malaysia ini for good lah. Jadi apapun yang selepas biarpun nanti tidak di BM lagi ya, kita udah nggak kemana-mana, kita mau tinggal di Malaysia karena memang sudah merasa Malaysia ini tempatnya. So maknanya daripada first di Filipina, your family still dekat sini or? Waktu itu memang karena ambil cuma 1 tahun, itu family ikut sana. Ya, ikut sana, terus habis itu dalam setahun kita balik. Waktu saya balik ke Indonesia, itu anak istri tetap balik ke Malaysia. Mereka terus di Malaysia dan lanjutkan sekolah anak-anak lanjutkan sekolah di Malaysia. Istri tinggal di Malaysia, hanya on off balik ke Indonesia. Saya seorang saja yang tinggal di
Jakarta waktu itu. Jadi waktu Filipina 1 tahun itu, karena ya mungkin istri dan anak mau merasakan bagaimana sih tinggal di Filipina gitu ya. Dan itu dalam 1 tahun itu mereka langsung kita balik ke Malaysia. Kalau saya balik ke join dengan PBSI, mereka tetap mau balik ke Malaysia saja waktu itu. They are so comfortable di Malaysia. Confirm itu confirm sekali. Itu anak-anak bahkan ini kalau seandainya mereka ada holiday dari waktu itu masih study ya dekat UK, mereka holiday itu pasti sudah baliknya hanya konfi di Malaysia. Biarpun waktu itu saya dengan wife juga masih tinggal di Bangkok di Malaysia. Waktu saya dekat Bangkok, dia on off saja. Dia 1 bulan dekat sana, dia balik sini lama baru balik lagi sana ya. Anak-anak biarpun mereka holiday sampai ke Malaysia, suruh ketemu saya dekat Bangkok, mereka bilang mereka tak mau lama-lama, mau balik lagi ke Malaysia saja gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa anak-anak itu sangat comfy ya. Jadi ya saya juga sangat karena nyaman kita ya. udah rasa comfy dan juga kita sudah punya rumah dekat sini dan saya pertama juga berterima kasih kepada pemerintah Malaysia untuk sudah memberikan saya itu PR ya. Jadi saya bisa permanent tinggal resident selamanya right? di sini. So you tadi cakap you akan stay dah tak mau pergi mana-mana. So maknanya you will retire in Malaysia. Ya, retire di Malaysia dan mungkin ya memang kalau saya sudah tidak di BM mungkin ada rencana seperti saya kan dari kecil dan ini kan badminton ini udah menjadi saya punya darah daging lah ya. Jadi biarpun bagaimana saya mungkin akan ya seperti kita tengok Dato' Haji Misbun ya sampai sekarang dia waktu dia tidak di BM dia tetap masih involved di badminton dengan KBS ya, dengan Nusa Masyurinya. Ya mungkin kalau saya di Malaysia juga saya tetap masih bisa contribute kepada Malaysia badminton untuk ya mungkin ada buat satu akademi atau mungkin bagaimana lah. Tapi masih. So ada rencana nak buat akademi atau club lah Iya, mungkin lebih base kepada akademi ya. Kalau klub mungkin lebih terlalu indah mungkin akademi lah. Akademi. Iya. Your stay dekat BM sekarang ni is more to your sponsor. Not really ya, tapi memang ada suatu kerinduan yang dimana 7,5 tahun itu saya hanya memberikan gelar kepada Malaysia itu hanya di All England dengan Asian Games ya. World Champ itu hanya sampai final waktu itu ya di France ya. Yang ada satu kerinduan saya bahwa bagaimana saya bisa di sekarang ini diberi kesempatan oleh BM dan juga Tan Sri untuk melunaskan lah tujuan saya ini target saya ya, dan juga melihat kesempatan itu ada dan peluang itu ada. Mudah-mudahan saya bisa bersama Wong Chong Han dan semua pelatih dan kepada manajemen dari BM ini dan juga support dari Abang Bakti ya untuk kita bisa membuat satu history yang dimana ini itu semua bukan hanya pihak orang badminton saja atau fans badminton, tapi ini saya rasa seluruh masyarakat Malaysia merindukan melihat ini peluang ada kan dari di Olimpik ini untuk bisa dapat gold medal ya. So maknanya as a player you dah menang almost every major tournament. Yes. So tinggal sekarang you want to fulfill your dream as a coach. Yes, for sure ya. So saya selalu punya Olympic and World Champ. World Champ. Itu saya memang seperti saya punya jurulatih Christian Herinata dan Atik Johari kan. Kalau memang di-compare dengan Christian dengan Atik Johari kan Christian punya result itu kan lebih ini ya. Jadi itu dia selalu men-challenge pada saya bahwa kamu harus buat lebih dari saya apa yang saya buat, dan itu yang saya bukan mau lihat bahwa dimanapun yang saya melatih itu saya mau lihat itu pemain saya itu melebihi saya. Itu kan seperti seorang guru di sekolah, teacher yang mengajarkan muridnya atau studennya, dia mau lihat bahwa satu kali waktu student itu akan menjadi insinyur atau mungkin menjadi seorang profesor. Jadi itulah dreaming saya lah. Tapi you dah menang almost all those major tournament. So apa lagi yang apa player nak atasi you lagi? Ya, kalau kita lihat dengan sekarang play ini punya dengan usia masih muda ini ya, kita bisa melihat bahwa 2024 ini sudah tinggal kita bisa bilang kita cakap itu 2 tahun saja
ya, dan dilihat dengan umur dan dengan lihat ada possibility pemain-pemain banyak yang bisa meraih Olympic gold medal itu yang kedua kali atau yang menang di Olimpik itu dengan usia yang lanjut juga ya. Jadi saya rasa itu ya mungkin sebagai pemain dia bisa melebihi dari saya itu ya mungkin 2 kali Olimpik atau mungkin 2-3 kali World Champ atau mungkin dia 3-4 kali Asian Games. Nah itu ya mungkin yang akan itu suatu big challenge ya. So you see any potential pair di Indonesia sekarang? Untuk setakat ini ya, memang kita lihat ya, kita punya first dan second ya, si Aaron dengan So, terus Isudin dengan Go Zhuwei ya. Dan juga saya lihat waktu di Swiss Open itu saya melihat ada satu pair yang usia mungkin masih 21 sama berapa ya waktu itu, cukup masih bagus, muda ya? performa cukup bagus, tapi mungkin harus lebih banyak diberikan satu kesempatan atau kepercayaan lah karena dengan usia muda. Kalau untuk di beregu perempuan kan kita lihat ini antara Pearly dengan Tina. Ya secara teknis, secara ini baik ya. Mungkin dari cara mereka di lapangan itu kadang-kadang bisa menunjukkan confidence, kadang-kadang itu bisa melihat ada keraguan dalam diri mereka. Jadi itu yang membuat mereka, kenapa saya lihat karena kekalahan mereka kepada Grace dengan Apri itu karena ada keraguan itu, saya bisa nggak gitu. Padahal kesempatan itu ada gitu. Oke teman-teman, tadi kita sudah dengar penjelasan daripada beliau. Sebelumnya kalian kenal tak beliau? Mungkin kebanyakan lelaki mestilah ya kenal, lagi yang suka main badminton ataupun bulu tangkis. Nah, mana suaranya? Mereka sebenarnya ini bukanlah satu permainan secara serius, tapi lebih nak tengok stroke sama ada lagi ataupun tidak. Oke teman-teman, sebelumnya siapa sih beliau? Oke, mari saya jelaskan sedikit tentang beliau ya. Reksi Ronald Manaiki, kelahiran 9 Maret 1968, adalah mantan pemain bulu tangkis Indonesia. Bersama dengan Ricky Subagja, ia merebut medali emas Olimpiade Athala pada tahun 1906. Setelah pensiun, ia pernah menjadi pelatih bulu tangkis Malaysia dan membawahi mantan ganda terbaik dunia Ko Kian Kiat dan Tan Bon Hyung. Sekarang katanya dia tinggal di Malaysia, di Kuala Lumpur. Dia itu suka tinggal di Malaysia. Dia juga mau retire ataupun pensiun di Malaysia ini. Beberapa komentar daripada netizen, oke. Wah, saudari Reski suka dengan Malaysia. Thank you atas kata-kata yang baik tentang Malaysia. Semoga semua perancangan menjadi kenyataan. Semoga dapat melahirkan pemain badminton yang baik dan dapat mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Semoga saudari Reski senantiasa sukses. Wow. Baca lagi komentarnya ya. Saya rakyat Indonesia yang juga tinggal di Malaysia sejak 33 tahun lepas. Wow, cukup lama ya. Saya sangat berharap Reski dapat melatih pemain-pemain muda Malaysia, boleh jadi juara di Olimpik dan merebut kembali Piala Thomas yang dimenangi kali terakhir pada tahun 1992. Oke. Ya, terbaik Coach Reski. Semoga keringat yang Coach curahkan akan lebih dihargai. Aku yakin berkat bimbingan Coach akan melahirkan juara dunia era modern untuk Malaysia. Good job. Bagaimana menurut kalian ya teman-teman? Kalau Sari kurang begitu mengetahui sangatlah badminton ini. Boleh main badminton tapi yang badminton biasa itu saja. So, seperti apa menurut kalian? Boleh juga bagi pandangan kalian di ruang komen dekat bawah. So, segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. My next video, stay positive. Okay, bye.